Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih belum semangat banget nih. Dari 65 belum semangat, dari Al-Kamal belum semangat. Ayo tunjukin semangat dan antusiasmenya mengikuti acara ini. Mulai dari jawab salamnya ya. Tadi kalau saya dengar jawab salamnya yang paling kenceng Bapak Ibu Guru. Ayo jangan mau kalah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah hadir bersama dengan kita Ibu Kepala SMA Negeri 65 Jakarta yang terhormat Ibu Dr. Anda Atik Siti Atikah. Telah hadir juga bersama dengan kita Bapak Kepala SMA Negeri 65 Bapak SMA Al-Kamal, Bapak Dani. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, bisa membimbing kita terus ke depannya. Beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya tak sempat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, takzim, dan mahabbah saya kepada beliau-beliau sekalian, serta teman-teman, baik itu dari SMA Negeri 65 Jakarta dan juga SMA Al-Kamal yang berbahagia. Sebenarnya saya mau menyapa dulu nih, selamat dan semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dahsyat luar biasa. Jadi teman-teman harus semangat pada pagi hari ini mengikuti acara ini, karena acara ini merupakan acara seminar motivasi, webinar motivasi dan inspirasi yang bertajuk Jadi Entrepreneur Siapa Takut. Patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan berbagai macam limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, meskipun di tengah wabah pandemi yang masih melanda, kita masih dapat dipertemukan, hadir bersama-sama, meskipun secara virtual, dalam rangka mengikuti acara ini, dengan seksama dan kolaborasi antara 65 dan juga Al-Kamal. Senang sekali rasanya saya Muhammad Ibnu Athaillah diberi kesempatan sebagai host pada acara ini. Acara ini merupakan acara kolaborasi antara SMA Negeri 65 Jakarta dan juga Al-Kamal. Tentunya acara kolaborasi ini sudah berlangsung beberapa kali dan ini yang kesekian kalinya, dan pada acara kolaborasi kali ini kita akan mengadakan sebuah seminar webinar motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman semua semangat gitu untuk menjadi entrepreneur muda gitu. Dengan pemateri si kembar kebanggaan SMA Negeri 65 Jakarta, Hana Nadia, yang sudah lebih dulu memulai karirnya sebagai entrepreneur muda dan sukses gitu ya. Kita harus gali sebanyak-banyaknya ilmu dari kembar tadi, kembar itu berdua gitu ya. Oke, teman-teman, acara kita tidak lengkap rasanya kalau belum mendengarkan sambutan-sambutan dan juga bimbingan arahan dulu dari Bapak Ibu Dewan Guru kita. Pertama, saya izin mintakan sambutan dari Bu Atik Siti Atikah selaku perwakilan dari Kepala SMA Negeri 65 Jakarta. Kepada Bu Atik Siti Atikah, Kepala SMA Negeri 65 Jakarta, kami mohon untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih, Ibnu. Terdengar, Ibu, suaranya? No? Ya, kedengaran, Ibu. Terdengar, Bu. Ya. Terdengar, Bu. Ya, terima kasih, Bu Virga, Pak Dani. Hai, halo, anak-anakku yang saya banggakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa kembali. Setelah sekian lama kita nggak bertemu nih Pak Dani dengan anak-anak kita SMA Negeri 65 dan juga SMA Al-Kamal. Karena kesibukan kita masing-masing Pak Dani, hari ini juga kita sebenarnya menyempatkan diri di tengah-tengah persiapan untuk ujian sekolah untuk hari Senin nanti ya. Nah, kebetulan yang menjadi host kita Ibnu Athaillah juga kelas 12 IPS 1, juga IPS 2 ya. Moderatornya Aksara kelas 12 IPS 1. Jadi mereka ini ada di kelas 12 menyempatkan diri untuk hari ini bertemu dengan kita semua. Alhamdulillah. Ya.
Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kegiatan webinar kita, webinar kolaborasi antara SMA Negeri 65 dengan SMA Al-Kamal mengambil tema tentang entrepreneur gitu. Ini kayaknya sih menurut saya tema ini mungkin jarang langka ya yang dipakai oleh sekolah nih Pak Dani. Tidak semua punya bibit-bibit unggul ya yang udah jadi pengusaha. Saat anak di SMA gitu. Nah di SMA 65 ini kebetulan Pak Dadi bukan teori ini tapi sudah praktik, jadi mereka sudah betul-betul menjadi pengusaha yang betulan ya, yang memang dia punya karyawan juga gitu, luar biasa dan pernah memenangkan Jack B DKI Jakarta kemarin nomor 1 se-DKI Jakarta untuk Hana dan Nadia ini. Jadi kami memandang perlu untuk men-sharingkan ya pengalaman ini kepada teman-teman yang ada atau anak-anak yang ada di SMA Al-Kamal ini. Ya semoga nanti ke depannya bisa diikuti, mungkin ada kiat-kiat dari si kembar cantik ini ya kan untuk disampaikan kepada kita semua. Ya jangan-jangan mungkin kita juga bisa jadi ikut seperti Hana gitu. Apalagi saya sedikit lagi mungkin sudah mau pensiun, itu bisa jadi wirausahawan. Gitu Pak. Ya. Amin. Amin. Ya. Benar, saya juga Pak. Jadi hari ini alhamdulillah tema yang kita ambil kalau menurut saya ini penting. Saya lihat di grup kepala sekolah Pak kemarin itu mereka sudah mengirimkan laporan, isinya adalah doa bersama antara sekolah swasta dan sekolah negeri ketika menjelang ujian sekolah. Nah kalau itu yang saya lakukan mungkin itu mah hal biasa saja ya. Nggak terlalu manfaatnya mungkin hanya untuk pribadi saja masing-masing gitu. Kalau itu sudah biasa. Nah, tapi yang kali ini mau kita tampilkan adalah sharing pengalaman yang betul-betul memang sudah dipraktikkan gitu. Jadi ini pasti asik kalau menurut saya gitu. Saya juga tapi kali ini mau rapat Pak Dani jam 9 lewat sedikit nih rapat dengan Dewan Guru menjelang ujian sekolah. Jadi kesiapan tentang pengawasan dan sebagainya gitu hari ini Pak gitu. Jadi mungkin saya juga hanya bisa menyampaikan sambutan sedikit saja di sini gitu karena mau rapat ya. Nah ini itu saja anak-anak yang Ibu sampaikan. Semoga bisa mengikutinya dengan baik dan ada manfaatnya dan semoga juga bisa mengikuti langkah dari Nadia dan Hana ini gitu ya. Gitu bisa mengikuti langkahnya gitu, nggak ada salahnya zaman sekarang. Kayaknya kewirausahaan ini lagi ditekankan untuk generasi muda ya gitu. Mungkin daripada jadi PNS atau yang lain gitu, keterbatasan dana yang masuk gitu kan ya. Waduh, saya juga kalau bisa balik ke belakang mendingan jadi pengusaha kali Pak Daniel. Kayak raya akhirat lahir batin kali ya. Mirka kita jualan apa nih ntar ya. Nah itu nanti belajar sama Hana Nadia ya benar kita itu yuk. Kita bareng-bareng nah, itu ya. Jadi Pak Dani ini juga hostnya Ibnu Atailah luar biasa. Dia banyak juaranya juga, juara pidato dan lain-lain gitu, sudah mendunia juga nih. Ya, ini anak kesayangan saya ini. Begitu juga Aksara Pak, was orangnya juga luar biasa ya kan, orangnya tadi juga Pak gitu. Udah cakep-cakep lagi dua-duanya nih. Ayo tadi katanya mau apa? Kupirkan. Malah tuh cuman nggak sampai di sini aja ya. Ya, tahu ada yang tertarik gitu. Apa udah ada host itu Ibu sama Aksara? Bercanda aja ya supaya semangat ya. Nah, jadi dua hostnya dengan moderator ganteng-ganteng, kemudian satu lagi narasumbernya juga cantik-cantik dua-duanya. Jadi mudah-mudahan menarik pada nanti ya acara ini diikuti oleh SMA Al-Kamal gitu. Baik Mbak Dani, terima kasih nih kehadirannya. Alhamdulillah kemarin katanya mau berobat tapi ternyata siang ya berobatnya jadi bisa hadir di sini. Juga Bu Virga, mungkin ada Pak Lutfi di belakang layar kita gitu kan ya. Terima kasih sudah membersamai. Bu Yayu, Bu. Oh ya Bu Yayu juga. Ya Bu Yayu, siapa lagi Bu? Bu Yayu? Ada Bu Yayu, Bu Arini. Kemudian pembina OSIS dari SMA Al-Kamal juga hadir. Wali kelas dari SMA Al-Kamal juga hadir. Betul. Iya, juga pembina OSIS dan dari SMA 65 juga dari tadi ada ya dari SMA Al-Kamal juga. Keren. Ya, keren berarti hari ini.
Insya Allah sukses anak-anak ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau saya langsung meninggalkan Zoom ini karena tadi ada rapat dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami yang banyak terima kasih sama Ibu Atik Siti Atika karena sudah banyak memberikan support dan juga bimbingannya kepada kami semua nih. Wah, sambutan dari Bu Atik luar biasa banget. Ternyata bukan hanya kita nih, teman sepantaran dari Hana Nadia yang mau belajar dari Hana Nadia, tapi ternyata Bapak Ibu Dewan Guru juga mau gitu belajar dari Hana Nadia yang udah sukses jadi entrepreneur. Semoga semakin menambah antusiasme kita untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi dari materi yang akan disampaikan nantinya. Baik, terima kasih Bu Atik. Beralih ke sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Al-Kamal, Pak Dani. Kepada yang terhormat Pak Dani, Kepala SMA Al-Kamal, kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa bibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Atik, Kepala SMA 65. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Mahkamah SMA 65, pertama Ibu Virga. Ya. Iya, terima kasih. Salam semua guru-guru ya. Ya, insya Allah. Yang terhormat Dewan Guru SMA Al-Kamal, ya, ada Pak Nota Sofian sebagai pembina OSIS, ya, ada Bu Pipi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, ada Ibu Silmi Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan banyak lagi yang saya sebutkan satu persatu. Dan kepada anak-anakku, baik dari maksudnya dari SMA 65 maupun SMA Al-Kamal yang dapat hadir ya untuk kita dapat mendengarkan pengalaman-pengalaman dari dua orang siswa 65 ya saya lihat kembar, kita belum foto kenal, mungkin bisa menjadi inspirasi kepada kita semua, baik yang masih muda maupun yang sudah tua, tetap menimpa ilmu, karena itu belajar itu kita kan nggak ada batasnya seumur hidup. Boleh dari mana saja kita menggali sehingga kita bisa mendapatkan ilmu baru yang mungkin di kurikulum tidak ada. Ya. Itu salah satunya. Saya sangat bangga. Tadi Bu Wati bercerita bahwa kembar ini udah mempunyai usaha ya yang begitu luar biasa, mempunyai karyawan. Nah, inilah yang bisa kita contoh nanti dari hasil daripada mereka berdua ini. Salut, terima kasih ya. Semoga kita semuanya dapat mendengarkan dan mengambil ilmu, dapat menularkan kepada kita sehingga ilmunya dapat digunakan kepada kita semua. Sehingga mungkin ya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dani atas sambutannya yang luar biasa, atas doanya, atas semangatnya untuk kita semua. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan sambutan dari Bapak Ibu perwakilan Kepala SMA Negeri 65 Jakarta dan juga Kepala SMA Al-Kamal. Nah untuk itu kita harus semakin semangat lagi, semakin berantusias lagi untuk mendapatkan materi yang akan nanti disampaikan oleh Hana Nadia. Ini saya kepikiran satu jargon nih karena melihat virtual background, kayaknya untuk menambah semangatnya, mengetes semangat teman-teman, saya mau
ngecek gitu ya. Kalau saya ngomong jadi entrepreneur, teman-teman jawab siapa takut gitu ya. Teman-teman semuanya on mic ya. Ayo semangat dari SMA Al-Kamal dan juga SMA Negeri 65 Jakarta. Saya mau ngetes semangat nggak nih sebelum mau masuk ke materi? Oke. Jadi entrepreneur. Siapa takut? Oke, masih belum semangat. Sekali lagi. Jadi entrepreneur. Siapa takut? Oke, cakep. Semoga kita semua berani untuk memulai untuk menjadi entrepreneur dan semoga jalan yang kita pilih sebagai entrepreneur akan membawa kita kepada kesuksesan nantinya. Amin amin alamin. Nah, teman-teman, sebelum saya berikan acara kita ke acara inti yang akan saya serahkan ke moderator, saya ingin menghimbau kepada teman-teman untuk selalu aktif dan interaktif dan juga antusiasnya ditingkatkan lagi di on cam terus memakai virtual background karena nanti akan terdapat 3 door prize hadiah yang menarik yang telah disiapkan oleh kami nih, disiapkan juga oleh pemateri Hana Nadia. Bagi para peserta yang aktif interaktif yang mau bertanyanya yang paling pertama gitu ya. Kita mau lihat yang siapa nih yang paling berani duluan gitu yang mau nanya. Terus yang mau menjawab pertanyaan nanti akan diserahkan oleh Hana Nadia dan juga yang mau menceritakan gitu ya, mau menceritakan atau sharing perjuangan teman-teman gitu dalam selama ini dalam membangun usahanya sebagai entrepreneur. Oke, langsung saja kita masuk ke acara inti kita nih. Ke acara utama pada webinar hari ini, yaitu acara sesi pemberian materi. Nah, sesi pemberian materi akan dipandu oleh rekan saya, moderator, yaitu Aksara Syahreza. Langsung saja kepada Aksara Syahreza saya persilahkan. Gimana Bro Aksa? Ya, siap. Bro Ibnu. Oke. Langsung saja Aksara dimulai. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bro Ibnu atas pembukaan yang luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman dari SMA 65 dan SMA Al-Kamal serta jajaran Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di dalam acara kami. Saya lihat di sini ada 163 partisipan. Sebuah angka yang luar biasa menurut saya yang saya bahkan tidak duga bisa sebanyak ini audiensnya, dan menurut saya ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik karena dari 163 orang ini saya yakin ada yang bisa mendapatkan suatu inspirasi dari teman kita ini nanti yang akan memberikan yang akan menceritakan pengalamannya mengenai dunia wirausaha. Tapi sebelumnya saya ingin menegaskan dulu mengenai latar belakang kenapa sih sebenarnya acara ini penting untuk kita selenggarakan, penting untuk didengar dan penting untuk diambil inspirasinya. Di dunia semakin modern ini, di mana modernisasi dan globalisasi itu terus berkembang dan di mana digitalisasi informasi semakin arus digitalisasi informasi semakin tak terbendung, ini mengharuskan kita untuk bergabung di dalam dunia wirausaha. Kenapa? Karena seperti yang Ibu Kepala Sekolah tadi sudah sampaikan, kalau kita hanya berpangku tangan kepada mungkin atasan atau jadi pegawai negeri atau apapun yang kita itu tidak bisa berdikari dalam menciptakan satu usaha atau menghasilkan penghasilan sendiri, ini tentunya akan berat bagi kita di tengah kondisi dunia yang semakin tantangannya besar ini. Nah, oleh karena itu harus ada inspirasi-inspirasi yang ditonjolkan kepada siswa-siswa tentunya dari jenjang sekolah dasar, dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas begitu. Nah, itulah mengapa latar belakang acara ini menjadi penting. Nah, untuk itu telah bergabung bersama kami teman saya nih yang luar biasa yang akan menjadi narasumber di dalam acara ini, yaitu ada Hana dan Nadia yang merupakan peraih juara 1 Piala Gubernur Jakdi Pelajar Inspirasi 2021. Halo Hana dan Nadia, apakah sudah bergabung? Alhamdulillah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makasih Aksara untuk kesempatannya. Sama-sama. Wah,
Hana dan Nadia ini kan peraih juara 1 Piala Gubernur Jakbi Pelajar Inspirasi 2021. Boleh pertama ya, sebelum kita memulai nanti masuk ke materinya, boleh diceritakan dulu nggak sih bagaimana tahapan-tahapannya sampai bisa meraih Piala Gubernur juara 1 lagi di tingkat provinsi. Boleh ceritakan mungkin Hana atau Nadia? Iya, pertama-tama kami mau berterima kasih banget buat para Bapak dan Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 65 Jakarta, Bu Atik Siti Atika, udah mendampingi acara kami hari ini, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Kamal, Bapak Dani. Dari sekian banyak pembicara yang mungkin jauh lebih keren gitu, kami belum sukses gitu, masih banyak yang harus kami pelajarin bareng-bareng gitu sama teman-teman. Nanti bisa diskusi juga, tapi semoga bisa menjadi doa untuk kami dan untuk teman-teman semua ya, amin, amin ya robbal alamin. Dan yang terhormat juga Bu Virga dan Pak Lutfi dan seluruh guru-guru, Bapak Ibu guru SMA Negeri 65 Jakarta dan juga SMA Al-Kamal yang ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Tentunya teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini, terima kasih banyak. Untuk Aksara dan Ibnu, terima kasih banget, ini udah bantu kami dan udah mau kesempatan untuk kami untuk bisa sharing pengalaman. Untuk itu sangat berterima kasih sekali ya. Pastinya, karena kita juga kita juga berharap ada sesuatu yang kita semua bisa dapatkan dari cerita kisah sukses seperti yang ada di backdropnya, kisah sukses si kembar Hana Nadia. Amin. Silakan dilanjut. Ya, mungkin kita cerita-cerita dulu kali ya, Aksara, mengenai lomba. Betul. Mengenai lomba. Jadi di era pandemi ini sebenarnya nggak jadi masalah sih buat kita cari-cari pengalaman lomba apapun itu, dan kebetulan background kami udah usaha gitu ya, jadi kita cari-cari lombanya juga yang berhubungan dengan bisnis, usaha, dan Jakbi ini adalah business competition. Jadi awalnya kami memberikan proposal terlebih dahulu mengenai usaha yang kami geluti. Kalau kami itu background-nya itu scrapbook, jadi kerajinan. Nah, di situ kami membuat proposalnya semenarik mungkin karena akan dibaca oleh para investor gitu ya. Lalu kemudian tahap selanjutnya dari lomba itu adalah kita mempresentasikan apa itu kelebihan usaha kita, lalu jangka panjangnya itu usaha kita tuh akan seperti apa sih gitu. Kemudian juga tahapannya itu lumayan panjang, jadi ada tahapan mengirim proposal terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadia. Kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan di wilayah Jakarta Barat. Jadi di sana kita langsung tuh presentasi di depan Bapak waktu itu Bapak Wali Kotanya sedang berhalangan hadir. Kemudian kita di Jakarta Barat itu bertatap muka gitu ya presentasinya. Kemudian alhamdulillah kita juara 1 di Jakarta Barat. Nah, di situ juga kita menemukan pengalaman yang luar biasa banget, dapat insight banyak dari orang-orang keren lainnya, dan alhamdulillah pas lagi penyerahan piala juga diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Dan tapi buat teman-teman jangan takut juga kalau misalkan mau ikutan, karena di sana juga kita sama-sama belajar semuanya dari awal. Usahanya gitu, nggak ada yang jauh lebih cepat progresnya, nggak, kita sama-sama belajar di situ, karena yang kita tampilkan adalah bukan berapa lama kita jualan, bukan omset kita berapa, tapi sebagus apa inovasi yang kita berikan untuk bisnis kita. Iya, betul. Itu saya kira suatu pesan yang luar biasa, karena kan kalau misalnya kita sekarang mindsetnya adalah pertama kali jualan, gimana caranya kita harus kaya, gimana caranya kita cepat income-nya itu tinggi, itu justru malah menjadi distraksi sendiri di kepala kita ya. Betul. Nah, betul banget. Untuk tahapan lombanya itu berarti di wilayah Jakarta Barat dulu ya, di wilayah Jakarta Barat diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Wali Kota, kalau tidak salah ya, Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Di situ sudah juara 1 di tingkat Jakarta Barat.
Ya, alhamdulillah itu udah juara 1, lalu kita lanjut ke tahap provinsi. Ke tahap provinsi dan dapat lagi juara 1. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Dan di tingkat provinsi juara 1 bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur ya, kalau tidak salah. Luar biasa. Alhamdulillah, itu pengalaman yang sangat berharga di kita di SMA di tingkat akhir ini. Kami juga belajar banyak dari kegiatan lomba itu, sangat bermanfaat sekali. Jadi buat teman-teman kalau bisa yang udah punya usaha ataupun yang baru mulai itu harus coba ikutan. Karena kalau misalnya saya lebih tahu di kelas 10, mungkin saya akan lebih ingin mencoba di kelas 10 aja, karena kelas 12 itu kan sudah mulai ini ya, Aksa udah mulai banyak tryout dan lain-lain, kita fokusnya udah beda. Tapi kalau misalnya masih kelas 10, 11 ini boleh banget nih manfaatin waktunya buat kegiatan yang positif. Nah, tadi kan sudah sedikit disinggung ya mengenai usahanya, itu usaha scrapbook, tapi pasti masih menjadi pertanyaan besar di kepala teman-teman, apa sih sebenarnya scrapbook itu dan bagaimana cara pembuatannya, bentuknya, dan bagaimana proses kalian bisa menjadi pengusaha scrapbook yang sukses sekarang ini. Oleh karena itu langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Hana dan Nadia untuk memaparkan materi yang telah disiapkan mengenai berwirausaha kalian. Silakan Hana dan Nadia, mungkin ada waktu sekitar 30-40 menit. Terima kasih. Oh iya, teman-teman nanti telah disampaikan ya oleh teman saya Ibnu tadi untuk di akhir acara akan ada sesi bagi-bagi hadiah nih. Makanya teman-teman selama pemaparan materi saya harapkan untuk mendengarkan ya, supaya nanti di sesi bagi-bagi hadiahnya bisa aktif gitu, menjawab ataupun aktif bertanya. Ya, terima kasih. Oke, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 65 Jakarta, Bu Atik, dan Bu Atik Siti Atika, dan juga Kepala SMA Al-Kamal, yaitu Bapak Dani. Nah, di sini kami ingin sharing pengalaman kami, sharing cerita gitu, yaitu strategi membangun bisnis kreatif dari nol. Dan ini menurut kami ini adalah senior high school student perspective. Jadi ini karena kita masih sekolah nih, masih sama-sama pelajar, jadi ini menurut pandangan kami sebagai pelajar, karena kita itu memulainya di saat kelas 2 SMA, dan saat ini pun kami masih kelas 12. Dan di sini ada kembaran saya, yaitu Nadia Rahma Musan, dan saya Hana Rahma Musan. Ya, tadi kita udah perkenalan juga ya sama Aksara. Kita masih bersekolah di SMA Negeri 65 Jakarta. Kami background usahanya itu adalah scrapbook. Nama toko kami itu That's Right. Dan kami itu dapat ide jualan scrapbook itu dari apa? Mungkin nanti bakalan kita bahas ya di materi selanjutnya buat teman-teman. Iya, jadi awalnya itu mungkin kita hobinya itu tuh scrapbooking, nonton film, dan salah satu film yang kita tonton itu mungkin teman-teman juga tahu itu Disney Up namanya. Jadi di film Disney Up itu ada scrapbook. Jadi yang suami istri yang dari masa kecilnya itu tuh pengen banget gitu ya terbang ke Paradise Fall. Jadi pengen banget gitu sama istrinya punya rumah di sana. Lalu kita kayak dari dulu tuh mempunyai keinginan, bercita-cita gitu, ingin menerbangkan rumah pakai 1000 balon gitu. Tetapi ternyata berbisnis itu lebih mengasyikkan ya daripada menerbangkan rumah balon itu. Jadi kita dari scrapbook itu kita bisa jadikan bisnis, dan alhamdulillah mendapatkan 150 juta dari penjualan scrapbook selama 1 tahun pertama. Ya, nah mungkin kita juga dari film Up itu kan ada scrapbook juga. Jadi kita terinspirasi dari film itu. Jadi untuk teman-teman semua, jadi ide dan inovasi itu bisa datang dari mana aja. Yang terpenting adalah kita amati, tiru, dan modifikasi. Betul.
Selanjutnya ini profil usaha kami, itu That's Right. Bisa dicek mungkin di Shopee, Instagram, jenis usahanya itu toko online, dan berdirinya itu di tahun 2020, lama usahanya itu 1 tahun 7 bulan. Kemudian visi misi kami itu visinya menjadi wadah utama untuk memajukan masyarakat dan mengembangkan kreativitas remaja yang memanfaatkan ilmu teknologi dan menjadi pilihan utama pelanggan dalam memberikan hadiah atau hampers ke orang tersayang. Kemudian misinya membangun minat kreativitas anak bangsa melalui seni scrapbooking, pelatihan, dan workshop yang nantinya akan ada platform digital cerdas yang berkelanjutan. Kemudian kita juga ingin sekali mengembangkan talenta menulis jurnal, karena mungkin di Indonesia masih jarang ya yang menulis jurnal gitu. Jadi kami di sini pengen mengajak khususnya customer kita untuk menulis jurnal dengan cara yang lebih kreatif lagi, yaitu seni scrapbooking. Kemudian itu memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan seperti mengadakan jasa custom, tulisan di cover. Iya, betul banget. Jadi ketika kami memulai bisnis, kami juga memikirkan apakah yang kami jual itu memberikan dampak yang positif bagi para pembeli atau tidak. Lalu ini ada media sosial kami, ada Instagram dan juga Shopee. Nah, kita masuk ke pembahasan materi. Nah, untuk outline-nya, kami bagi outline-nya menjadi 3, hanya 3. Jadi yang pertama, mengapa sih kita melakukan sebuah bisnis? Kemudian yang kedua itu ada what are the steps? Jadi langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam memulai bisnis. Dan yang ketiga, apa sih challenge-nya, atau ini adalah sebuah kesempatan. Jadi era pandemi seperti ini, apalagi kita masih SMA ya. Oke. Yang pertama, kenapa? Why? Kenapa kita harus start, mulai bisnis? Kenapa? Karena kita bakalan banyak banget dapat amazing opportunity, banyak banget dapat kesempatan yang luar biasa. Yang pertama pastinya mendapatkan income atau pendapatan lebih besar. Ya tentunya tujuan setiap orang melakukan usaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga itu memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi kalau misalkan produk yang kita jual itu sangat membantu proses belajar. Mungkin kita belajar produk-produk yang kita jual juga relate gitu sama yang kita butuhkan gitu. Lalu challenge yourself. Maksudnya itu kayak banyak banget tantangan-tantangan yang kita dapetin ketika kita memulai usaha ya. Apalagi kita kan juga masih pelajar. Banyak banget pembelajaran yang nggak kita dapetin gitu. Kalau misalkan hanya belajar di sekolah, tapi ketika kita punya usaha, ketemu banyak orang, terus mungkin ikut lomba juga, jadi banyak tantangan yang berdampak positif buat kita. Betul. Lalu yang ketiga itu kapan lagi? Kapan lagi ketika kita punya ide? Jadi saya tuh pernah baca buku Big Magic, katanya ide dan inovasi itu bisa datang ke semua orang, ke setiap otak manusia. Jadi ketika teman-teman punya ide nih, di luar sana ada juga yang punya ide kayak gitu. Mungkin di kota lain, di negara lain, di sekolah lain, ada juga yang punya ide kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mulai secepatnya, mungkin ide itu bakalan diambil gitu oleh orang lain gitu. Jadi kapan lagi gitu? Kita masih muda, masih semangat jiwanya untuk melakukan banyak hal yang kita suka. Iya, itu keren banget sih kata-kata dari Elizabeth Gilbert, dan itu yang menjadi apa ya, yang jadi crash gitu, kita langsung wah kayaknya kita harus mulai nih dari sekarang, karena kalau kita nggak mulai makin kedepannya makin banyak lagi rentetan acara dan bakalan banyak kesibukan lain. Jadi kita mulai aja, jadi tanpa memikirkan yang belakang-belakang, kita nggak punya passion, kita nggak punya apa, mulai gitu. Jadi yang pertama itu harus mulai. Nah, kemudian yang kedua itu adalah what are the steps. Jadi yang pertama itu ada mencari ide, kemudian research dulu. Jadi research itu kayak misal kita meneliti nih, kita melakukan penelitian atau mencari data. Jadi apakah kalau misalnya kita jualan produk ini, kita bakalan mendapatkan keuntungan, apakah banyak yang suka gitu. Atau mungkin kita melihat dari orang lain. Nanti mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Dan kemudian yang ketiga itu adalah mulai. Lalu ada
manajemen keuangan, lalu yang kelima itu ada promosi, dan yang terakhir itu adalah upgrade. Jadi yang pertama itu kan kita harus mencari ide nih, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, ide itu bisa datang ke semua orang, ide itu bisa datang dari mana aja, bisa juga datang berangkat dari hobi gitu. Kayak kami juga awalnya itu karena suka scrapbooking, suka journaling, mungkin suka ngasih hadiah ke orang, jadi suka kenapa nggak kita jadiin usaha aja nih gitu. Lalu yang ketiga adalah amati, tiru, modifikasi. Kita kan ada handphone nih, kita bisa ngeliat gitu di sebenarnya tren masyarakat sekarang tuh lagi apa sih, teman-teman yang seumuran kita tuh lagi suka apa gitu. Itu kita kan bisa mengamati, lalu kita juga bisa tiru, tapi jangan lupa dimodifikasi juga ya teman-teman. Jadi nggak bisa meniru secara semuanya gitu, produk orang lain itu jangan. Lalu berpikir out of the box. Misalkan udah ada nih orang yang jualan tote bag banyak gitu, tapi mungkin bisa juga tote bag-nya itu adalah tote bag yang dirajut, seperti mungkin teman-teman kelas 12 kan juga banyak kan yang waktu Upra kemarin juga udah belajar merajut gitu. Kita bisa mulai jualan itu dari situ juga bisa. Lalu belajar dari pengalaman. Kalau pengalaman dari kami ya, ketika kita jualan tuh awalnya tuh banyak ide-ide yang berjalan tuh berjalan seiring berjalannya waktu. Jadi tadinya misalkan nggak ada custom di scrapbook, lalu 2 bulan jualan, 3 bulan jualan, ada ide custom, lalu ada ide bikin yang versi kit, versi paketan gitu. Oke, next, research. Jadi kita itu yang pertama itu waktu sepengalaman saya dan Nadia itu kita menentukan target market. Jadi waktu itu kita mencari data kira-kira seumuran berapa sih atau gimana ya, kita melihat gitu di Google aja gitu, cari kira-kira umur berapa yang suka sama scrapbook gitu. Awalnya kita nemuin datanya itu tuh umurnya itu sekitar SMP dan SMA gitu. Tetapi research itu nggak selalu benar ya. Jadi yang penting mulai dulu, karena ternyata banyak pembeli yang di luar umur itu gitu. Kami kaget juga waktu melihat ada ibu yang sedang mengandung. Jadi ada ibu yang sedang mengandung anak. Jadi dia bikin tulisannya tuh kayak my pregnant journey gitu. Jadi dan kagetnya dia adalah seorang selebgram gitu. Kaget juga gitu pas dia nge-post nge-tag That's Right, padahal kita nggak nge-endorse. Jadi kita sama sekali nggak nge-endorse. Tiba-tiba nge-tag That's Right, lumayan banyak likersnya gitu ya, followersnya juga. Terus kaget, oh ternyata kreatif banget nih gitu, selebgram ini bikin sesuatu yang beda gitu. Biasanya anak-anak kecil nih yang bikin scrapbook, ternyata seumuran dia juga bikin scrapbook buat kenangan selama mengandung. Kemudian yang kedua itu menganalisa persaingan. Jadi menganalisa persaingan itu tuh kita tuh misal kita berawal dari amati, tiru, modifikasi tadi ya. Jadi kita menganalisa persaingan kita dulu. Misal kalau misalnya kita mau jualan skincare gitu ya, kita mau jualan skincare nih, kita misal yang paling sekarang brand lokal kan banyak tuh ya, tapi kan awalnya pasti ada yang pertama dulu gitu. Nah brand-brand yang lainnya tuh pasti menganalisa persaingan dulu tuh. Jadi dia melihat brand awalnya dulu nih yang udah mungkin tersebar di drugstore, terus dia setelah menganalisa persaingan, dia memodifikasi gitu dengan lebih inovasi. Dan saya rasa sekarang rata gitu ya, untuk brand-brand skincare lokal itu semuanya rata gitu ya. Jadi kayaknya berhasil gitu berdasarkan research dulu, karena sebelum memulai bisnis itu harus research dulu. Kemudian mulai. Jadi yang sudah disebut dari tadi ya, mulai. Jadi kenapa harus mulai? Karena awalnya kami juga awalnya kayak nggak punya apa-apa, dari support juga dari orang tua juga pada saat itu kayaknya lebih nyuruh kita untuk fokus buat belajar, buat sekolah. Jadi sama sekali nggak ada dukungan dari orang tua, tapi pada saat itu kita udah
mindset kita tuh nggak bisa kalau saya mau dua-duanya gitu, aku mau dua-duanya gitu. Jadi yang pertama itu jangan takut gagal. Kemudian yang kedua itu setelah menentukan produk apa yang kita ingin, misal kita udah tahu nih, kita udah punya ide. Setelah kita menentukan ide, produk, mau dijual di mana, itu kita harus start gitu, karena biar nggak ketinggalan sama orang lain gitu. Kemudian yang ketiga itu segala hal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan yang terbaik. Jadi jangan takut gagal. Jadi yang pertama mulai dulu, karena segala hal yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan yang terbaik. Kemudian yang keempat itu membuat BMC. BMC itu adalah bisnis model canvas. Nah, seperti di gambar ini nih, jadi awalnya itu kita membuat BMC dulu. Jadi ada key partners, key activities, value propositions, customer relationships, dan lain-lain lah. Di sini ada cost, ada fixed cost, ada variable cost-nya juga. Kenapa kita harus menentukan? Karena yang namanya berbisnis itu harus memikirkan modal juga ya. Jadi kita harus mencari pabrik kertas yang memang benar-benar harganya tuh affordable, terus udah gitu juga bisa grosir, dari segi bahannya itu kita suka. Kemudian yang kedua itu ada digital printing, karena kita juga punya stickers, jadi selain scrapbook itu kita juga mempunyai stiker-stiker lucu gitu. Terus ada yang ketiga itu kurir ekspedisi, maksudnya itu adalah kita mau pakai apa nih, mau pakai yang JNE, JNT atau apa gitu. Terus kemudian yang paling penting juga sih key activities-nya itu tuh kita postingan di Instagram juga harus bagus ya gitu. Walaupun mungkin pada awal-awalnya nggak ada nih yang nge-follow gitu. Mungkin baru teman-teman aja gitu, belum ada dari luar, tapi nggak apa-apa gitu. Kita namanya juga masih awal ya, jadi ya mungkin orang masih ada yang belum tahu. Jadi nggak apa-apa gitu, kita bikin yang sebagus-bagusnya aja. Terus yang paling penting itu post di Shopee, karena menurut aku ya Shopee itu adalah salah satu platform jualan online yang dia tuh nggak membutuhkan followers banyak aja tuh bisa ada yang beli gitu. Pada saat itu kami baru ada satu terjual, tetapi langsung banyak tuh insight-nya, langsung bahkan pada saat itu tuh satu review aja pun menghasilkan satu orang lagi gitu ya. Jadi berdasarkan satu ulasan itu datang pembeli baru, datang lagi. Jadi menurut saya Shopee itu adalah platform online yang terbaik sih gitu. Terus selanjutnya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini juga nggak kalah penting ya, karena ketika kita udah mulai jualan, pastinya harus tahu kita dapat untung atau enggak nih. Jangan capek-capek doang jualan tapi nggak taunya nggak dicatat tuh keuntungannya, pengeluarannya setiap bulannya, nggak taunya nggak untung kan, jadi sayang gitu kan. Pengalaman banget kayaknya di usaha sebelumnya. Iya. Jadi ini penting banget nih, catat modal. Yang pertama catat modal, itu yang kita perluin tuh apa aja sih untuk membuat scrapbook. Terus yang kedua, menghitung HPP produk yang dijual. Pastinya yang kelas 10-11 juga udah belajar kan sama Bu Nur di pelajaran prakarya, udah belajar menghitung HPP. Mungkin di SMA Al-Kamal mungkin lebih banyak pelajaran PKWU-nya. Ya. Lalu yang ketiga, catat pengeluaran dan pemasukan per bulannya. Jadi biar nggak minus. Lalu yang keempat, melihat perkembangan penghasilan. Dan yang kelima, mencatat penjualan setiap bulannya. Ya, kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena biar kita tahu setiap bulannya, misal kita habis promosi nih di TikTok, kita habis bikin video di TikTok gitu. Di bulan ini kita bikin 3 video TikTok, terus di bulan selanjutnya kita nggak sama sekali. Nah, terus kita lihat tuh apakah penjualan itu naik gitu ataukah turun drastis gitu. Itu bisa kita lihat dari penjualan setiap bulannya. Nah, ini kita bisa dilihat di sini ada manajemen keuangan website. Itu ada menghitung HPP, setiap produknya harus dihitung ya. Misalkan teman-teman nih jual beberapa produk, itu harus diperhatikan. Lalu memantau perkembangan penghasilan, lalu mencatat penjualan setiap bulannya. Iya. Dan di sini ada invoice mencatat penjualan setiap bulannya itu. Jadi salah satu pekerja kami itu ada yang background-nya itu masih SMK, tapi jurusannya itu akuntansi. Dan dia lumayan jago ya bikin invoice segala macam. Jadi penjualan setiap bulannya itu udah menjadi bagian pekerjaannya.
Ya. Terus selanjutnya ada promosi. Seperti yang udah Hana jelaskan juga tadi, yang pertama itu endorse influencer. Kayaknya di era sekarang itu lumayan membantu ya. Tapi kalau dari pengalaman kami sih sebenarnya yang penting itu kalau jualan di online itu fotonya menarik. Terus yang kedua, produk yang kita jual itu nggak banyak ya, maksudnya banyak tapi ada nih satu hal yang bikin beda daripada produk-produk yang lain. Jadi kayak sampai orang dari manapun, dari luar kota jauh, ongkirnya mahal, bahkan ongkirnya lebih mahal dari produknya, itu belinya di toko kita gitu. Jadi harus ada satu hal yang nggak ada di toko lain. Jadi sebenarnya kalaupun masih belum ada budget untuk endorse influencer juga itu sebenarnya nggak apa-apa. Lalu yang kedua Instagram Ads, kalau mau lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau misalkan mau internasional juga yang belinya. Lalu yang ketiga membuat video menarik di TikTok, Instagram, Reels, IGTV, dan lain-lain. Lalu yang keempat, penting banget menjaga ulasan produk. Mau di Shopee ataupun Instagram, itu karena bisa dari mulut ke mulut gitu. Atau kalau misalkan orang melihat produk kita nih, lalu melihat reviewnya bagus, itu kan pasti jadi tertarik buat beli, gitu. Jadi percaya. Atau bisa juga nih, mungkin di SMA 65 nih kan mungkin banyak tuh yang di TikToknya lumayan banyak penontonnya gitu. Mungkin punya temen nih, oh yaudah nih aku kasih barang ini tapi kamu review ya gitu. Terus reviewnya nggak apa-apa, jujur aja gitu. Kita jangan minta yang bagus ya, jangan yang bagus ya, nggak apa-apa, menurut kejujuran aja, karena penting, kejujuran juga penting. Kemudian di sini ada aspek pendukung promosi. Jadi selain yang keempat hal tadi, itu juga ada aspek pendukung promosi yang selain nggak perlu kita endorse TikTok segala macam, berdasarkan ulasan produk aja tuh bisa gitu, menaikkan penjualan tuh bisa. Karena ulasan di Shopee itu kan sangat penting gitu. Kalau misalnya banyak yang review bagus atau yang video atau yang bisa juga foto aja tuh, itu mendukung banget loh. Terus jangan sampai penilaian di Shopee tuh menurun, kalau bisa tuh naik gitu. Selanjutnya step selanjutnya adalah upgrade. Jadi ketika udah mulai, lalu juga udah melakukan promosi dan juga udah mengembangkan usahanya, itu jangan lupa untuk memikirkan rencana bisnis ke depannya. Jadi supaya bisnisnya itu jangka panjang. Jadi ketika mau ada orang lain yang mengikuti produk kita, atau suatu saat nanti produk yang kita jual itu udah ibaratnya udah gak laku ya di pasaran, itu kita tetap bisa lanjut, bisa ikut terus di tren masyarakat gitu. Jadi selalu melakukan perbaikan pada setiap produknya. Jadi kayak ini juga bisa juga nih, misalkan bulan ini tuh ada yang review jelek, kayak kok ininya kardusnya kok apa gitu. Nah ini kita harus ganti gitu. Pentingnya ulasan tuh itu. Jadi harus upgrade. Kalau berdasarkan pengalaman dulu juga sedihnya tuh ada juga kan, namanya ulasan buruk tuh ada juga gitu. Tapi itu justru bukannya bikin down, malah kita harus upgrade, kita harus kembangkan produk, kita harus ganti kemasan, karena pada saat itu kita nggak pakai kardus, kita cuman mengandalkan kertas kayak kado gitu, kertas kado, terus kita bungkus pakai bubble wrap. Kami kira tuh itu bakalan aman. Ternyata kalau misalnya sampai Medan, Sumatera, dan bahkan ada juga tuh yang pembeli kami yang keluar pulau kayak Papua, itu tuh juga jadi kasihan gitu orang-orang yang bayar ongkirnya sudah mahal ke Papua, masa pas datang-datang produknya hancur sih. Jadi ya kalau bisa dari segi kemasan juga harus diperhatikan. Nah ini jadi perlu memikirkan nih produk kita tuh ke depannya mau kayak gimana sih gitu. Kalau misalkan kita benar-benar mau jadi entrepreneur yang beneran gitu ya. Kalau saat ini kan saya sama Hana tuh jualannya hanya baru online aja ya. Nah, insya Allah kalau misalkan rezekinya gitu dan dilancarkan ke depannya, pengen banget nih dari tahun 2020 ke tahun 2025 tuh naik terus gitu. Dari yang 2020
mulai usaha, lalu 2021 omsetnya berapa, 2022 naik lagi berapa persen, lalu 2025 naik lagi gitu. Dan pengen banget punya toko offline karena supaya di toko offline itu kita bisa mengadakan workshop juga dan pelatihan, karena kita nggak pengen bisa sendirian ya, kita pengen teman-teman juga bisa melakukan kerajinan lain, mungkin scrapbook, jurnal, atau kerajinan lain, seni lainnya, dan juga kita juga pengen belajar berbisnis bareng gitu. Karena kalau misalnya ditanya apakah kita dari keluarga yang mampu, itu menurut saya enggak, kita dari keluarga yang sederhana. Kita makanya biasanya kalau misalnya ide-ide itu adanya di waktu mepet kan. Jadi pada saat itu juga kita pengen gitu membeli produk-produk, membeli sesuatu itu dengan uang sendiri, karena kami tuh nggak mau memberatkan orang tua gitu. Jadi kami ingin mengadakan sebuah workshop dan pelatihan pengembangan kreativitas anak-anak muda. Jika di 2025 nanti mungkin sudah waktunya gitu, mungkin omsetnya setahun sudah sekian, sudah 600 juta, dan di penjualan online-nya juga udah banyak. Semoga aja ada rezeki ya untuk itu. Kami ingin sekali mempunyai workshop itu. Kemudian, nah ini yang terakhir nih, offline yang terakhir itu yang ketiga nih. Bener nggak sih Han, di era pandemi ini justru sebuah tantangan? Bener nggak ya? Kalau menurut aku sih ini adalah sebuah kesempatan, bukan sebuah tantangan. Jadi banyak banget opportunities, yaitu yang pertama itu peluang pasar di era pandemi ini tuh lebih terbuka, menurut kami itu lebih terbuka dan beragam. Terus yang kedua itu bisnis online di platform online ini bisa menjadi solusi aman, karena di era pandemi ini tuh tetap lancar. Jadi nggak perlu worry, nggak perlu kita nggak perlu takut lah, bagi orang yang introvert nggak perlu takut untuk jualan di luar gitu, kayak dari ke teman gitu minta beli dong, itu udah nggak gitu zamannya gitu. Jadi kita nggak perlu ketemu sama customer, jadi nggak perlu bertatap muka secara langsung aja pun bisa gitu. Jadi menurut saya ini kesempatan banget sih di era pandemi. Kemudian ada kesempatan lainnya ini ternyata di akhir 2021 kemarin itu lomba-lomba udah bertatap muka, jadi kita bisa berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang penting, untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota yang bahkan di kelas 10 dan kelas 11 aja tuh saya boro-boro wali kota kan, atau wakil gubernur gitu, boro-boro saya kepikiran itu. Bahkan di kelas 10 aja tuh belum ada gambaran mengenai usaha tuh sama sekali enggak gitu. Jadi justru di era pandemi itu kami baru kepikiran untuk memulai usaha gitu. Jadi sebelum pandemi pas kelas 10 itu kami nggak ada gitu pikiran untuk kayak gini, untuk mempunyai usaha. Jadi dari usaha itu ternyata membuka peluang dari kesempatan-kesempatan lainnya. Iya, kami berharap banget dari cerita-cerita kami ini jangan takut untuk ikutan lomba ini, jangan takut untuk ikutan Jack B ini, karena teman-teman yang lain juga ternyata bukan hanya juri tuh melihat bukan dari angka loh. Jadi juri tuh melihat dari kreativitasnya juga. Mungkin teman-teman punya ide yang lebih kreatif daripada Hana sama Nadia, atau mungkin nih di sini ternyata ada pengusaha yang lebih sukses nih, atau yang omsetnya udah berapa ratus juta nih. Jadi semangat aja, terus semangat dan jangan minder, pokoknya ikutan. Kalau misalnya ibarat orang nih ya, nyelam dulu deh, kalau misalnya berenang gitu nggak bisa berenang, nyelam dulu gitu, nanti terserah deh, ada yang mau bantu, ada yang mau nyelamatin atau gimana, yang penting nyelam dulu. Ikutan lomba juga gitu, ikutan organisasi juga nyelam dulu. Nanti walaupun nggak tahu ini lomba apaan sih gitu, nggak apa-apa, ikutin aja. Karena lomba Jack B ini juga kalau nggak salah pertama kali itu di SMA 65 itu kita ya. Nah, iya, kalau nggak salah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nyemplung dulu aja. Kita juga nggak tahu apa-apa, nggak ada yang kita kenal di sana gitu. Iya. Nah, ada satu kata-kata yang benar-benar ketika kita capek dalam berbisnis gitu ya, bikin pesanan banyak yang banyak yang red jelek, ataupun pokoknya
customer banyak yang kurang suka sama produk kita, itu kita tingkatin lagi kan. Nah, yang bikin semangat tuh kata-kata ini, a successful business requires one simple thing, yaitu passion. Iya, karena kita tahu ya berat banget ya kalau misalnya ditanyain emang enak gak sih jadi pengusaha gitu. Kayaknya lebih berat dibandingkan teman-teman kita yang lain yang udah punya usaha. Karena apalagi tanpa rentetan project bisnis aja tuh udah ribet banget kan. Udah ya kita tahu lah ya, namanya juga kita masih pelajar, kita masih punya tanggung jawab di tugas. Gak boleh tuh kita ninggalin tugas. Kita harus tetap hormat sama guru gitu, walaupun kita udah punya penghasilan, kita tuh tetap harus hormat sama guru, sama bapak ibu guru tuh kita harus tetap ngumpulin tugas dengan deadline yang udah ditentuin sama bapak ibu guru. Jadi kalau bisa misal belajar tuh pendidikan di sini. Jadi tapi usaha tuh di sini gitu. Jadi pengusaha tuh nggak boleh tanpa pendidikan gitu, karena menurut Bu Triem juga udah memberikan motivasi buat kami gitu, pendidikan itu pengusaha itu harus diiringi dengan pendidikan supaya lebih mantep gitu. Nah, passion nih maksudnya kan pasti banyak nih teman-teman yang mungkin suka skincare, suka main game, apapun itu sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha juga gitu. Jadi mungkin buat yang suka baca-baca nih, di skincare tuh ada bahan-bahan apa aja sih, itu kan bisa kita pelajarin kan. Nah, bisa membuka peluang usaha. Iya, kemarin juga yang bisnis itu ada dari makanan gitu ya. Jadi jangan salah loh, makanan itu kalau misalnya misal kita nanya ya gitu ya di pasar atau di tempat-tempat yang ramai kayak stasiun gitu, coba deh tanya sama abang-abangnya, soalnya kita juga pernah nanya, bang omsetnya berapa nih gitu. Waktu itu cuman jualan pisang goreng, ternyata pisang gorengnya tuh kayak pisang nugget gitu, pakai coklat, topping-topping lainnya lah gitu. Terus ternyata omsetnya itu tuh sehari 4 juta. Ternyata sehari 4 juta loh. Coba itu kaliin makanan 30 itu juga hari. besar juga ya. Iya. Bisa omsetnya bisa 120 juta loh per harinya, per bulannya tuh abang-abang kayak gitu. Jadi jangan salah loh, makanan itu lebih target marketnya mungkin lebih luas kalau makanan tuh. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin ada kata-kata yang salah ataupun nggak sesuai sama teman-teman. Kami mohon maaf. Mungkin kami juga berterima kasih buat teman-teman yang udah bantu acara materi kami kali ini. Mungkin kita nggak bisa balas, tapi semoga Allah yang maha sempurna itu yang membalasnya. Iya. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dari kami, dari cerita kami. Semoga bisa melakukan apa yang kami lakukan, walaupun dengan baby steps gitu, nggak apa-apa. Jadi thank you banget nih. Terus kalau misalnya ada yang ingin ditanyain itu bisa kontak ke kami ya. Feel free. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi sih saya lihat-lihat dari penyampaian materinya ini inspiratif sekali, Hana dan Nadia. Ini kita sebelum lanjut ke sesi bagi-bagi hadiah, mungkin kita sharing-sharing dulu ya, Hana dan Nadia, karena banyak sekali poin-poin yang saya rasa menarik sekali untuk kita gali lebih dalam. Namun sebelumnya saya ingin summarize dulu, saya ingin merangkum dulu poin-poin yang menurut saya adalah kuncian dari penyampaian materi tadi. Yang pertama adalah kalau menurut saya knowing yourself strength and weaknesses. Jadi mengetahui apa kelemahan dan kelebihan diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita rasa diri kita itu punya kelebihan, apa yang menjadi kemampuan kita, itulah yang menjadi dasar untuk kita harus memulai usaha. Nah, ini menarik juga Hana dan Nadia. Kalau tadi mungkin yang ada saya rasakan adalah Hana dan Nadia ini kan bisnisnya sudah besar ya, sudah meraih omset ratusan juta rupiah. Nah, untuk entrepreneur yang baru mau memulai usaha, mungkin saja ya ada rasa insecure karena teman kita ini kok cepat banget gitu, 1 tahun udah 150 juta, udah 300 juta. Nah,
Maka dari itu tadi penting yang Hana dan Nadia sampaikan adalah nyemplung dulu deh. Kalau ibaratnya ini analoginya adalah penyelam, kita nyemplung dulu, kita mulai dulu dari step-step dan ekspektasi-ekspektasi yang kecil. Jadi saya punya analogi juga, misalnya yang dekat dengan kita ya, yang dekat dengan kita adalah misalnya belajar untuk UTBK. Melalui analogi itu kita jangan dulu kita punya target itu dimulai dari yang besar-besar, jangan dimulai dari hal-hal yang besar. Misalnya kita mau melakukan pengerjaan soal 120 soal per hari, itu kan kayak berat banget untuk ini ya, notabene orang yang pertama kali ingin memulai belajar gitu. Kita mulai dulu deh dari 10 soal per hari, tapi 10 soal per hari itu akhirnya membentuk pola belajar kita kan, akhirnya membentuk kita untuk kemudian upgrade lagi dan upgrade lagi gitu. Jadi poin penting yang kedua adalah tadi start from small steps and small expectation kalau menurut saya. Nah, ya kan betul kan, maksudnya nanti kan takutnya orang lihat, wah kalian kok cepet banget kayak gini, saya mana kok aku mau mulai aja susah gitu kan. Jadi dimulai dulu dari step-step yang kecil. Nah terus ketiga nih yang penting juga nih, tadi kan saya sudah sampaikan latar belakang di awal ya, kenapa jiwa kewirausahaan ini penting untuk dimiliki kita sekarang adalah karena tantangan yang besar di era modernisasi ini kan. Nah tapi tadi menarik yang Hana sampaikan adalah kita tadi contohnya adalah Shopee itu kita nggak perlu lagi minta-minta ke teman ya kan, beli dong gimana. Artinya adalah iklim kewirausahaan hari ini telah berubah, yang mana membuat kesempatan itu lebih besar. Jadi poin saya adalah tantangan memang besar, tantangan di dunia yang sudah modern ini, di mana kita bisa melihat arus informasi begitu cepat ini ya tersampaikan, dan juga semakin berat lah tantangannya, tapi kesempatannya juga semakin besar. Tantangan besar tapi kesempatan juga semakin besar, makanya jangan ragu begitu untuk memulai. Nah sekarang saya mau tanya seperti ini, melanjuti tadi poin yang kalau misalnya orang mungkin aja bisa insecure ya kalau melihat omset kalian sudah begitu besarnya di hari-hari ini. Ada nggak sih cerita di mana kalian itu berpikir, aduh kayaknya kita mendingan quit aja deh di awal ya, tapi ya di awal sebelum kalian bahkan punya inovasi-inovasi baru dan pembelinya banyak, ada nggak sih perasaan mungkin di hati kecil kalian yang bilang kayaknya kita harus sudahi, kayaknya kita harus exit dari bisnis ini gitu? Silakan. Pastinya ada banget sih, Pak. Pastinya ada banget. Jadi ketika awal jualan nggak diceritain kan, kita tuh 3 bulan tuh nggak ada yang beli. Jadi 3 bulan tuh kosong gitu, kita udah ngepost, udah sempat merasa kayak wah ya udah bukan rezekinya kita nih di jualan-jualan gitu, nggak usah deh gitu. Belajar aja udah, sekolah aja. Iya, pada saat itu orang tua ngelihat di rumah tuh udah mulai kan banyak kertas gitu. Kita udah pede gitu, kirain wah bakalan banyak nih gitu ya. Terus ternyata ya namanya juga usaha ya, pasti ada masa kelamnya dulu. Terus pada saat itu kita minta temennya Nadia nih. Nah itu salah satu tips juga nih. Jadi misal nggak ada yang beli sama sekali nih, minta tolong ke teman dulu aja. Jadi kebetulan pembeli pertama kami itu adalah Talita. Jadi Talti memberikan review yang bagus, yang membantu kami dalam menjualkan produk itu. Jadi review pertama itu sangat sangat mendukung gitu. Karena setelah itu bakalan ada pembeli yang ngelihat, wah reviewnya bagus nih, udah ada yang terjual 1. Karena kalau misalnya terjual 0 kan belum percaya ya. Jadi harus ada yang 1 dulu nih yang beli. Itu dari situ datang. Tapi kalau misalnya pertanyaan Aksa kan pengen exit nggak sih gitu, pengen quit nggak sih? Enggak. Kita pada saat itu percaya bahwa usaha kami tuh pasti bakalan maksudnya kita harus mindset kita harus jadi pebisnis gitu, bukan jadi orang yang jualan. Kalau orang jualan kan mungkin kalau misalnya apa gitu ya udahlah buat dimakan sendiri atau apa gitu, tapi karena kita udah modal ya udah jadinya gimana pun caranya harus terjual. Nah terus kalau pengen quit juga kayak kita kan kelas 12 nih, banyak banget kegiatan-kegiatan ujian gitu, apalagi kita juga masih tujuannya tuh ke PTN gitu. Ya pasti adalah rasa mungkin akhir-akhir ini juga mau USBN juga kayak
kayak gitu kan rasanya. Nah, tapi yang penting itu adalah manajemen waktunya aja. Kalau misalkan emang saatnya lagi nggak tepat, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu, jangan sampai malah jadi sakit atau gimana gitu. Ya udah berhenti dulu gitu, nggak usah ya udah close order dulu. Atau misal kita minta bantuan kayak ke pekerja, misal kayak Ismi, maaf banget ya aku nggak bisa ikut bantuin hari ini gitu, gimana kalau kamu handle dulu gitu. Jadi ya kita juga cukup terbantu sih karena ada pekerja itu. Terus ya yang penting jangan berhenti aja. Iya. Betul. Wah, berarti ini kan apa namanya tadi, oh ya sedikit ya tentang manajemen waktu ya. Mungkin ini agak sedikit out of topic, out of the entrepreneurial topic gitu, tapi ini penting dan menarik karena manajemen waktu itu saya selalu percaya bahwa nggak ada orang yang nggak punya waktu sebenarnya, nggak ada orang yang kehabisan waktu. Adanya orang yang tidak mau memprioritaskan dan memanfaatkan waktunya gitu. Emang siapa sih lebih sibuk dari presiden kan enggak. Jadi sebenarnya ini is just a matter of how we manage our time gitu. Jadi apakah kita mau meluangkan waktu kita. Nah terus saya ada pertanyaan lagi satu, mungkin nanti setelah ini baru sesi bagi-bagi hadiah. Ini kan tadi dari cerita awal kalian ada pertama teman dulu yang beli, setelah reviewnya bagus itu baru orang-orang lain berdatangan beli kan dari Shopee gitu. Nah pertanyaan saya sebetulnya kalian ini nggak sih, kalian kebayang nggak sih orang itu beli produk scrapbook itu biasanya untuk keperluan apa? Apakah pribadinya dia atau ingin dia berikan ke teman atau untuk apa? Silakan. Nah itu setiap nge-packing gitu, kita sambil mikir ini buat kemana ya, ini buat apa ini scrapbook kita. Makanya itu kita tuh setiap membuat scrapbook secapek apapun kegiatan di luar usaha gitu ya, kita harus memberikan yang terbaik buat customer, karena kita nggak pernah tahu ini orang beli buat apa, kali aja buat orang yang spesial bagi dia. Kayak kita harus posisiin di posisi orang yang beli itu. Makanya kadang kayak kita baru tahu nih ternyata orang yang beli itu selebgram, kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau di Shopee tuh ternyata ada orang-orang keren yang beli, jadi sebisa mungkin tuh dijaga gitu, setiap produknya harus yang bagus. Iya, pas itu juga kita dapat pengalaman juga, jadi ternyata orang ini orang penting nih, jadi buat dikirim ke Korea. Wah itu udah ranahnya udah internasional kan, walaupun itu kita menjadi perantara keberapa gitu ya. Tapi ini dia beli untuk dikirim ke kayak dia kerja di bank gitu, IBK Bank, jadi kayak bank Korea gitu, dan bakalan dikirim ke sana, terus ke agensi di sana. Terus kita kayak mikir, oh harus yang bagus nih gitu. Terus ya udah pas itu kita padahal nggak ada sama sekali nggak bisa bahasa Korea, tapi karena dituntut harus custom Korea, udah langsung belajar gitu, udah langsung belajar tulisannya. Gitu sih. Itu jadi yang ke Korea itu pakai tulisan Korea, Hangul. Iya, pakai bahasa Korea. Terus langsung belajar, langsung bisa buat itu. Iya, karena dia mintanya kayak gitu, yang harus yang rapih, harus yang rapi, gitu, harus yang pokoknya banyak lah permintaannya dia, sampai kayak nulis banyak banget, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi ini poin berikutnya lagi ya, bahwa kalau kita memulai usaha, skill-skill lain itu akan dengan sendirinya terbentuk gitu ya, terlatih. Dengan kita berinteraksi dengan orang, kita akan membangun skill komunikasi. Dengan kita misalnya tadi mengenai scrapbook ini, skill keterampilan, skill mungkin juga skill bahasa kalian juga terlatih gitu. Jadinya selain maksudnya selain unsur keuntungan begitu, skill di dalam diri kalian juga akan terbentuk. Wah, luar biasa sekali, ceritanya inspiratif, dan saya juga nggak nyangka saya punya teman seperti ini di SMA. Maksudnya suatu kesempatan yang luar biasa bisa memiliki teman yang sangat inspiratif seperti Hana dan Nadia ini. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin nanya ke teman saya, Ibnu, bisa kita lanjut dengan sesi bagi-bagi hadiah atau bagaimana ini dari segi waktunya, Ibnu? Oke. Kayaknya masih namun mepet, kayaknya langsung aja kita coba. Kan tadi kan Asra udah mulai sharing session dari sesi moderator tuh dari Asra. Kita mau ngetes nih teman-teman yang lain, teman-teman audiens, ada yang mau bertanya nggak ya ke Hana dan Nadia, ataupun ke materi tadi, ke bisnisnya Hana Nadia.
Eh, seperti yang udah saya bilang juga di awal, penanya pertama akan mendapatkan hadiah khusus dari Hana Nadia. Karena Hana Nadia mau tahu nih siapa sih yang berani duluan mau nanya, siapa yang antusias gitu mau bertanya dari materi atau paparan yang sudah disampaikan oleh Hana Nadia tadi. Oke, langsung aja bagi teman-teman yang Jangan lupa raise hand dulu ya. ya boleh raise hand dulu. Kita lihat siapa nih yang pertama. Satu, dua. Gila ya. Oke, siapa tuh Asra yang penanya pertama? Tadi yang raise hand duluan adalah Naila Aisyah. Oke, Naila Aisyah, ada Rifa Salwa juga mau bertanya. Oke, nanti diberi kesempatan, namun penanya pertama yaitu Naila Aisyah, dipersilakan untuk nanti di penanya kedua cepat-cepatan raise hand lagi ya, Ibu ya. 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 Oke, Naila dipersilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar jelas. Dengar. Oke. Pertama, Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Naila Aisyah Rahma dari kelas 10 4 dari SMA Negeri 65. Pertanyaan buat Kak Hana sama Kak Nadia. Kan Kak Hana sama Kak Nadia entrepreneur muda banget kan. Terus masih pelajar banget ya kan. Nah, pertanyaan aku gimana sih kayak manage kakak belajar tuh sama ngebisnis gitu kakak? Mungkin itu pertanyaan aku. Apa sudah cukup jelas Kak? Jelas, cukup jelas. Tadi baru saja saya mau nanya seperti itu, tapi kan tahu lihat waktunya udah mepet, tapi bagus banget pertanyaannya. Silakan Hana. Iya, bagus banget pertanyaannya. Mungkin banyak yang mungkin banyak penasaran gimana sih caranya. Sukses di bisnis. Terima kasih ya Naila juga atas sukses. Ya, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya manajemen waktu, awalnya kan yang namanya bisnis, kayaknya kita mulai nih guru-guru kan gak ada yang tahu. Bahkan guru-guru itu taunya itu tuh waktu kita kelas 12. Jadi waktu kelas 12 kita ikut lomba gitu ya, baru tahu gitu, oh ternyata si kembar gitu punya usaha gitu. Jadi selama ini kalau bisa saya tuh mementingkan pendidikan dulu sih. Jadi waktu pagi misalnya satu hari gitu ya, pagi misal dari jam 6 kita sampai jam 12 itu kan PJJ ya. Nah setelah PJJ baru tuh kita atau istirahat sebentar, sambil nungguin pekerja yang lain, karena pekerja yang lain juga itu yang membantu kami itu masih sekolah juga, rata-rata SMA dan SMK, bahkan masih ada yang SMP juga loh. Terus pas jam 1 mereka datang, jam 1 udah tuh kita udah mulai packing segala macam, kalau ada yang perlu di custom, dan kita kan produksi dari awal ya, jadi dari yang benar-benar kertas plano, jadi kita bikin kayaknya selesainya lumayan lama, sampai jam 5. Jadi sebelum maghrib itu udah selesai. Nah, untuk manajemen waktunya ya kalau misalnya malam ya waktunya untuk belajar gitu. Jadi kalau bisa sebelum maghrib tuh udah selesai, malam itu waktunya untuk belajar. Jadi waktu di kelas 10 juga kami udah berlangganan Zenius ya. Jadi udah mulai ya walaupun cuma 20 menit terus habis itu istirahat nggak apa-apa gitu, yang penting belajar. Balik lagi kalau teman-teman mungkin kalau malam belajar ngantuk ya udah berarti ngerjain pesanannya dari sore aja sampai malam. Gitu. Jadi pas siangnya itu tuh belajar gitu. Karena kita juga gitu, kalau malam kan nggak masuk ya ke otak, ngerjain PR juga udah nggak mood gitu. Jadi kayak ya udah ngerjain tugas dulu aja deh. Iya, karena kan kalau misalnya malam nih mau ngantuk-ngantuk, yang penting dapet cuan gak sih? Iya, kayak ngantuk nggak bakalan jadi penghalang. Tapi kalau tugas, kalau misalnya tugas kayaknya rada berat. Iya, tapi kalau misalnya untuk cuan pasti ya bakalan iniin gitu, diperjuangin. Itu sih Naila, mungkin udah jelas. Oke, sudah sangat. Oke, Ya, terima kasih Naila pertanyaannya. Sudah dijawab dengan jelas juga oleh Hana Nadia. Akhirnya penasarannya terjawab deh tuh. Oke, lanjut ke penanya berikutnya. Kalau tadi dari 65, sekarang kita beri kesempatan dulu buat SMA Al-Kamal. Jadi ada dari SMA Al-Kamal ada yang mau bertanya? Karena waktu yang mepet nih, mau Jumatan, kiranya dua penanya lagi kita berikan.
Oke, Rifa Salwa deh. Rifa Salwa kayak dari 65. Karena SMA Al-Kamal belum ada yang tertarik untuk bertanya, kita berikan kesempatan kepada Rifa Salwa. Halo Rifa. Hai, oke, makasih Kak. Makasih juga buat Kak Hana sama Kak Nadia buat ilmunya yang sangat bermanfaat. Aku di sini ada 3 pertanyaan, Kak. Pertama, karena kakak bisnisnya sangat sukses dalam 2 tahun berjalan ya, kakak ada background bisnis nggak sebelum membuka bisnis ini? Terus pertanyaan kedua, karena cuman baru 1 tahun dan 7 bulan jalannya bisnis, apakah kakak ada strategi bisnis yang berganti dari awal mula dan sampai sekarang? Dan pertanyaan ketiga, kakak gimana caranya kan banyak kompetitor ya, jadi kakak gimana cara nanganinnya gitu Kak? Gitu aja sih Kak dari aku. Terima kasih ya Kak. Baik, terima kasih juga Rifa untuk pertanyaannya. Terima kasih Rifa, luar biasa. Luar biasa banget nih. Wah, pertanyaannya kayak juri Jack yang kemarin nih. Iya, betul. Kritis. Ya, Silakan. jadi background bisnis dari keluarga emang kalau misalnya ayah dan ibu mungkin emang ada ya, tapi kita tuh nggak didukung sepenuhnya gitu oleh mereka. Terus oleh kakak juga kayaknya nggak terlalu mendukung, jadi idenya aja tuh scrapbook aja orang tua nggak bakalan ada yang tahu ya. Jadi waktu awal aja yang tahu tuh kita doang, jadi orang tua apaan sih scrapbook, apaan sih gitu. Jadi nggak ada dukungan mendukung. Tapi kalau misalnya bisnis emang kita tuh udah suka dari SD mungkin ya, kita udah jualan-jualan gitu. Kita juga dulu tuh kayak pas di SMP jualan cookies. Jadi kita emang suka jualan, kita bikin cookies terus kita jualan-jualan gitu. Terus ya emang udah suka gitu, udah suka. Tapi kalau dulu kan dari maksudnya kita door to door, kalau secara langsung gitu kita jualan. Nah, pas SMP, itu pas SD tuh jualan slime. Pasti banyak kan yang jualan juga. Teman-teman pasti yang suka tuh pasti jualan slime, terus jualan squishy. Nah, lalu pas SMP kita jualan cookies. Nah, mungkin kalau bisnis itu, tapi kalau misalkan bisnis online pertama kita itu ya scrapbook gitu. Jadi yang pertama kalinya nih jualan di online, terus strateginya beda gitu dari jualan secara langsung, ya ini yang pertama adalah scrapbook. Terus yang kedua, pertanyaannya itu adalah strategi bisnis yang berganti. Oke, ada banget nih. Mungkin Nadia bisa menjawab nih. Jadi kalau strateginya tuh di awal kita tuh secapek apapun tuh sendiri gitu. Pokoknya nge-packing dari awal dari A sampai Z itu semuanya sendiri. Tapi ternyata itu nggak efisien ya. Iya, sama sekali. Iya. Jadi kayak selama berbulan-bulan tuh kita berdua doang ngurusin semuanya, nggak percaya gitu sama kemampuan orang lain. Tapi ternyata itu nggak bagus juga. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar, nggak taunya lebih baik mungkin dapat untung lebih sedikit, tapi memperkerjakan banyak orang dan pekerjaannya tuh jadi lebih cepat selesai. Betul. Kalau pekerjaannya lebih cepat selesai, pembeli juga langsung dikirimkan ke alamatnya, langsung senang, langsung kasih review yang bagus. Terus kalau strategi lainnya, awalnya juga kita nggak kenal tuh HPP tuh apa gitu. Ya mungkin dijelasin sama Bu Nur pada saat itu, cuman mungkin karena kita kurang ngerti gitu ya, karena belum berpengalaman secara langsung, jadi kita nggak tahu tuh HPP apa. Nah, kita belajar HPP itu gara-gara lomba kemarin, kita dikasih tauin lah, misal jual makanan tuh minimal persentase keuntungannya tuh berapa. Nah, itu di sana kita strateginya lebih baru, dan semoga aja dengan strategi yang baru ini kita bisa menjadi badan usaha yang resmi. Jadi that's right, semoga kedepannya bisa menjadi suatu bisnis yang resmi gitu, nggak cuman milik pribadi aja. Terus yang ketiga nih, kompetitor itu jujur di awal itu sebenarnya udah ada ya kompetitor, tapi masih belum sebanyak sekarang. Jadi kita tidak mengklaim wah ini pertama di dunia. Enggak. Jadi kita pasti adalah kita mengikuti gitu, tapi kita mau inovasi juga. Jadi pentingnya inovasi itu apa? Karena misal nih ya 3 bulan atau 1 tahun yang lalu udah ada yang jual di Shopee nih misal. Nah, terus kita baru memulai nih ya. Terus dengan inovasi yang baru itu malah bisa melebihi pembeli yang lama loh.
Jadi kalau kita inovasi gitu, kita bisa bisa mengalahkan kompetitor justru. Jadi misalkan ada nih sama-sama menjual scrapbook, tapi yang di toko itu tuh nggak ada custom, jadi kan pastinya bakalan belinya ke kita. Apalagi kalau misalkan orang yang suka hand lettering gitu, itu mungkin itu bisa jadi poin yang unggul buat toko kita. Lalu kalau misalkan kita juga ada in kit kan, kit version, jadi ada paketan. Nah itu juga mungkin kayak mendatangkan pembeli-pembeli yang di toko lain tuh nggak ada gitu, karena sejauh ini masih jarang gitu yang jualan scrapbook kit. Jadi kan kalau misalkan dikit kan orang beli kan udah langsung satu paketan, ada brush pen, ada stiker, jadi orang nggak perlu beli-beli di banyak tempat gitu. Ongkirnya satu aja. Betul banget. Di makanan juga bisa sih, misalkan waktu awal-awal kan pasti adalah pelopor ayam geprek gitu. Tapi justru yang saya lihat ya yang sekarang ini justru bukan pelopornya nih, malah yang terkenal, yang banyak yang beli gitu. Justru malah pendatang baru gitu yang mengalahkan si kompetitor itu. Jadi jangan takut untuk misalnya udah saingan kita udah gede, udah banyak itu jadi minder, enggak, justru ya bisa jadi inovasi kita lebih baik daripada mereka gitu. Mungkin bisa terjawab ya Rifa Salwa. Iya Kak, terjawab banget. Paham banget. Makasih banget ya Kak. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih Rifa, udah nanya nih, pertanyaannya juga luar biasa banget. Nah tuh teman-teman, kayak Rifa dong, dia penasaran, dia mau menggali ilmu-ilmu dari Hana Nadia. Terus juga Hana Nadia ini baik sama kita, dia nggak segan-segan, nggak mau rahasia-rahasiaan, dibongkar semua. Ayo teman-teman, kita manfaatin teman kita ini nih, teman sepantaran kita yang udah sukses duluan, yang mau berbagi ilmunya ke kita harus gali ilmunya sebanyak-banyaknya. Oke, satu penanya lagi dari Al-Kamal nih, kalau dua tadi udah dari SMA 65. Boleh dari Al-Kamal. Gurunya boleh bertanya nggak? Boleh Pak. Boleh Bapak. Nah, tanya tuh, silakan. Yuk. Ya, mau bertanya. Saya izin mau bertanya nih. Siap. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi presentasinya sungguh luar biasa, menjadi inspirasi bagi semuanya. Ini kan tadi pertanyaannya mungkin sekitar bagaimana mengatur waktu atau bagaimana cara melihat peluangnya. Nah, sekarang yang lebih kita sebagai pemula yang ingin terjun langsung ke entrepreneur. Tadi kan kalau untuk Hana dan Nadia ini kan melihat peluangnya dari menonton film, dia mempunyai ide sebuah, saya akan membuat scrapbook nih, ya kan. Nah, bagaimana kita bisa melihat peluang nanti kan di masa untuk industri sekarang udah 4.0, besok masuk ke 5.0. Nah, bagaimana kita bisa melihat peluang untuk berbisnis, untuk memulai bisnis atau memulai usaha sendiri meskipun mempunyai minim modal. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Kiki atas pertanyaannya. Iya, mungkin izin menjawab. Jadi untuk pemula yang pengen dari nol, mungkin kalau misalnya saya yang penting itu passion Pak. Jadi passion itu utama. Misal Pak Kiki nih suka di bidang kopi gitu, suka minum kopi. Nah itu bisa tuh misal bekerja sama petani-petani kopi di Indonesia yang mungkin banyak gitu ya, yang mungkin kekurangan kekurangan orang-orang yang bisa pinter gitu dalam berbisnis gitu. Mungkin emang kita nggak punya bidang kopinya, tapi petani punya kan Pak. Jadi kita itu membantu petani untuk bisa mungkin bisa kalau misalnya untuk 4.0 bisa untuk go internasional juga, karena banyak banget peluang untuk Indonesia gitu, untuk bisnis di Indonesia tuh sumber dayanya luar biasa banget ya Pak. Jadi kayak gitu sih Pak untuk jawaban dari saya. Terus kalau dari saya sih mungkin banyak juga kan yang mau mulai usaha tapi nggak ada modal juga untuk pemula-pemula. Nah jujur aja kalau saya sama Hana juga awalnya itu modalnya juga sedikit. Jadi kami tuh modal awal tuh beli kertas ya beberapa aja dulu gitu, jangan banyak-banyak, jadi jangan sampai mengalami kerugian gitu. Jadi mungkin untuk usaha-usaha lain juga gimana cara mengaturnya, manajemennya, untuk membuat produknya sedikit dulu, yang penting menarik. Dan yang kedua itu adalah
foto produksi, terutama kalau misalkan mau jualan online itu foto yang menarik itu poin penting menurut kami ya. Iya. Oke, Mungkin jadi itu jawaban. Oke, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melihat peluang produk-produk apa saja yang mungkin bisa kita jual di masa yang akan datang gitu, dengan yang aset yang kita punya. Secara, kalau saya sendiri ngajar geografi, secara aset dari alam kita itu sangat banyak. Kita bisa branding. Kalau saya belajar dari teman-teman entrepreneur tuh pertama adalah branding, selling, ya kan. Pokoknya manfaatin deh media-media sosial yang kita punya. Jangan sampai media sosial itu ya cuman kita liatin scrolling orang aja gitu. Tapi kita nggak bisa manfaatin media itu. Iya, Sayang Pak. banget kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya TikTok, tapi kita nggak bisa manfaatin itu sih. Rata-rata kan anak sekolah zaman sekarang cuman scrolling terus aja ya. Tanpa Iya, Pak. nggak Kita punya cuma niatan jadi gitu. penonton aja nih ya. Jadi penonton aja ya. Oke, terima kasih Hana dan Nadia jawabannya. Thank you. Iya, terima Thank you kasih juga udah juga, diberi Pak. kesempatan. Alhamdulillah. Iya, terima kasih juga, Pak. Jadi yang menarik adalah tadi kesempatannya besar ya Pak ya, karena kita di era yang apa namanya, yang revolusi industri ini semakin cepat lagi memungkinkan kita untuk membangun apa namanya, membangun usaha yang kesempatannya lebih besar lagi begitu. Dari Ibnu bagaimana, ada komentar Ibnu? Ya, terima kasih Bapak udah bertanya. Ya bagus lah, udah komentarnya gitu. Oke, berarti udah ada 3 orang penanya. Kiranya cukup untuk sesi tanya jawabnya. Selanjutnya mungkin Hana Nadia mau memberikan pertanyaan ke audiens. Ibnu, nanti dari pertanyaan ini ada hadiah nggak? Dari pertanyaan yang ini ada, Iya. yang bisa berani jawab. Ada pertanyaan, ada kan? Boleh dikasih tahu nggak hadiahnya? Oh Wah. iya, belum ya tadi. Iya, belum dikasih tahu ya hadiahnya. Belum dikasih tahu. Gimana Nadia? Jadi kami alhamdulillah dalam waktu dekat ada project bareng penulis. Jadi salah satu penulis ini lagi bikin buku puisi yang ketiga. Nah, judulnya itu Kata-kata yang Hilang. Nah, kita projectnya itu membuat yang versi spesialnya, jadi versi notebooknya nih. That's right, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Nah, buat teman-teman yang tadi memberikan pertanyaan yang pertama tadi ya, dan juga yang bisa jawab pertanyaan, lalu yang ketiga bisa menceritakan nih pengalaman cerita berwirausahanya, itu bakalan dapat 3 notebook itu masing-masing 1 ya. Hana Nadia, karena tadi yang nanya mungkin dari itu udah ada 2 ya, dari iya. ada 2. Boleh nggak yang kita tambahin jadi 4, yang 1 saya sponsorin? Oh, boleh. Oke. Udah ditulis kok, udah ditulis. Oke. Jadi semua kebagian ya? Ya, semua kebagian. Ayo jangan, makanya, ayo jawab nih pertanyaannya ini. Oke, jadi bukan hanya dapat ilmu, bukan hanya dapat inspirasi, motivasi, bagi teman-teman yang aktif juga dapat hadiah dari pemateri, dan juga ada 1 sponsor dari Aksara Syahrir. Wah, keren banget nih. Oke, langsung saja Hana Nadia mau bertanya nih ke audiens. Oke, pertanyaannya gampang kok, yang berdasarkan Tadi udah dijelasin. materi yang tadi. Apa aja sih step yang udah kita jelasin, itu ada berapa step, terus dijelasin tuh step-stepnya. Boleh Dalam memulai usaha itu step-stepnya apa aja? Ayo, siapa yang berani jawab? Tadi udah di-share. Oh, udah di-share. Gampang kok itu. Jadi Hana Nadia ngasih pertanyaan itu bagi teman-teman yang mau sharing. Tadi kan udah disampaikan materinya. Namun kalau ada teman-teman yang perhatiin bener-bener apa aja sih step-stepnya, apa aja materi-materi yang tadi udah disampaikan, bisa teman-teman ceritain ulang. Bagi teman-teman yang berani akan mendapatkan hadiah. Iya. Ada nggak ya yang berani ya? Jadi ini nggak perlu lengkap banget kan ya Hana Nadia? Iya, nggak perlu kok. Yang penting apa namanya, poin-poin utamanya tercover gitu ya, tersampaikan. Ya, Betul, nggak apa-apa kok. Kita mengapresiasi keberaniannya. Ya, atau mungkin di bagian-bagian terpentingnya aja yang disampaikan gitu, boleh juga ya. Iya, yang masih ingat gitu, yang kepikiran. Kebetulan PPT-nya juga udah saya share ke Iya.
Oh iya. Benar, Mari. yuk teman-teman yuk. Kapan lagi dapat produk scrapbook dari Hana dan Nadia langsung gratis lagi? Iya, Ya ini kan? produk terbarunya juga lagi. Produk terbarunya lagi. Belum ada yang Varian terbaru. Special edition lining. Oke. Gimana teman-teman, adakah yang berani untuk menyampaikan? Ada itu dari M. Hairun Faiz. Oke. Angkat tangan. Oh iya. Aaron Faiz, raise hand. Boleh, Faiz? Halo, Hairun Faiz. Terima kasih ya. Faiz ini ya. Iya, terima kasih Faiz dari SMA 65 atau Al-Kawal? 65 Kak. 65 ya. Silakan. Ya. Silakan Faiz. Tadi step-stepnya ya Kak. Ya. Iya, step-stepnya. Jadi yang pertama itu mencari ide melalui riset daring sesuai minat dan hobi, amati, tiru, lalu modifikasi ide yang dicari tadi. Lalu selanjutnya ada research, menentukan target marketing, juga menganalisa persaingan. Setelah itu memulai, jangan takut gagal, segera mulai usaha setelah menentukan produk yang mau dijual. Ya. Lalu yang keempat, manajemen keuangan. Oke. Itu ada catat modal, menghitung HPP produk yang dijual, catat pengeluaran dan pemasukan per bulan, melihat perkembangan penghasilan, mencatat penjualan per bulan. Lalu selanjutnya ada promosi, endorse influencer, Instagram Ads, membuat video menarik di TikTok, di IG Reels, IGTV, dan lain-lain, menjaga ulasan produk. Lalu selanjutnya ada upgrade, yaitu rencana bisnis ke depannya, selalu melakukan perbaikan pada setiap produk, kembangkan produk, lalu mempertahankan usaha dalam jangka panjang. Ya, betul banget. Kayaknya udah lengkap banget nih jawabannya ya, step-stepnya. Baik, terima kasih Hairun Faiz. Ya, Nanti akan dihubungi ya oleh pihak panitia ya? Ya. Atau enggak, gimana ya menghubunginya? Mungkin bisa ke Instagram saya atau Nadia atau Deadstrike aja ya. Oke, Kak. Kasih. Untuk yang tadi dua penanya juga ya, mana Nadia? Iya, yang dua Untuk penanya Naila tadi. dan Rifa ya. Boleh DM ke Deadstrike aja. Terus selanjutnya nih, Iya, Yang berarti ketiga. jadi udah ada 3 pendapat hadiah dari webinar kali ini, yaitu Naila, Rifa, dan juga Hairun Faiz. Nah, selamat. Tapi masih ada satu hadiah lagi. Hadiah ini bagi teman-teman yang berani untuk sharing gitu ya, cerita kisah teman-teman atau perjuangan teman-teman selama ini dalam memulai usahanya sendiri gitu ya. Barangkali teman-teman yang udah mau mulai usaha, yang udah jangan-jangan udah usahanya besar juga ya, kita nggak ada yang tahu. Iya, jangan udah Sharing keren kita. banget nih, udah followersnya udah ribuan, bisa jadi ratusan ribu. Siapa nih? Mungkin dari SMA Al-Kamal nih, Iya. ada nggak yang bisa sharing? Mungkin kan pasti banyak ya yang udah jualan, nggak apa-apa kalau misalkan jualan di sekolah, di kelas, mungkin bisa cerita. Atau yang jadi reseller, kayaknya banyak deh yang jadi reseller skincare gitu, yang masker-masker kayaknya banyak. Nggak apa-apa itu diceritakan aja. Ini ada dari Kezia Aura ini, Hana Nadia yang raise hand. Silakan Kezia. Oke, boleh Kezia. Boleh kita dengerin Kezia sharing tentang usahanya. Baik, terima kasih Kak Iben sama Kak Sarah dan Kak Hana Nadia karena udah beri aku kesempatan buat sharing usaha-usaha kita. Jadi awal Oktober tahun 2021 aku sama teman-teman aku itu kayak gabut nih, mau ngumpulin uang aja gitu, gabut. Akhirnya kita buka usaha gitu kan. Kita awalnya bingung kita mau jualan apa nih, ternyata setelah kita diskusiin kayaknya paling oke tuh jualan makanan. Akhirnya dari bulan Oktober tahun 2021 itu kita mulai buka usaha makanan. Nah, Jualan makanan. ya kita masih buka sampai sekarang.
mungkin teman-teman ada yang mau lihat Instagramnya juga, Instagramnya ada di sininya. Kita juga lagi open PO, mungkin teman-teman yang mau. Ya mungkin boleh dicatat di kolom chat biar boleh kita bisa lihat. Kayaknya taruh aja di kolom chat nanti ya. Taruh Ada aja. di Kanoma nggak nih? Ada di Kanoma nggak? Kantin online 65 ya? Namanya apa? Nama apa? Kezia? Oh, nama tokonya. Namanya. Singunyahnya. Boleh dicek ya Instagramnya. Jadi di sini Ternyata kita sukses bareng-bareng deh, kita ada promosi bareng-bareng. iya. Iya, Kak. Bisa nih Kezia nanti ikutan Jack B karena banyak juga kok kemarin yang tentang makanan gitu. Dan keuntungan Jack B itu bisa tim gitu. Jadi bisa tuh sama teman-teman yang tim Singunyah itu ikutan tuh. Karena lumayan bisa buat modal kan, hadiahnya itu kan lumayan banyak ya. Yang juara 1 Jack di Jakarta Barat itu 5 juta, terus yang provinsi itu 10 juta. Ya, kurang lebih bisa buat upgrade bisnisnya Kezia nih. Amin. Kezia ada yang mau cerita lagi? Apa cukup? Oh iya, gimana kesannya dalam benar. berusaha? Bareng-bareng teman loh, ini menarik. Iya. Jadi pertemanan ini sehat gitu loh. Dan menghasilkan. Betul. Awalnya sih pasti struggle kan, kayak kita bingung nyari menu, terus juga setiap mau buka batch, kita kan sistemnya kayak pre-order gitu, buka batch setiap bulan. Nah, kita tuh pasti bingung-bingungnya tuh ada kan, kayak nyari menunya, nyari temanya, jadi ya struggle di situ aja sih Kak. Dan kita juga ngelakuin research juga seperti yang Kak Hana sama Kak Nadia bilang, apa nih yang lagi ngetrend sekarang, kita bisa jadiin menu di batch yang kita akan buka. Iya, keren banget. Tapi kalau aku penasaran nih, boleh nanya nggak? Itu bagi tugasnya gimana nih? Kan dari rumah masing-masing, itu bagi-bagi tugasnya gimana tuh? Kebetulan kita kerjainnya bareng-bareng sih Kak. Kita bagi-bagi kayak misalnya ada 4 menu, jadi kayak kita kan ada 15 orang, jadi kayak misalnya satu menu tuh bisa 4 atau 3 orang, terus juga kita ada sesi transportnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang rumahnya dekat dari jangkauan kita, bisa kita anterin. Hebat. Soalnya biasanya kalau temen tuh ada banyak konfliknya ya. Ya kita aja yang kembaran aja banyak banget. Iya, keren deh pokoknya. Keren banget deh, semoga bisa dipertahanin sampai usahanya besar. Amin. Amin banget Kak. Terima kasih Kak. Ya, bangga rasanya punya adik kelas yang udah mulai usaha bareng-bareng sama temennya. Bangga banget. Keren lah. Keren. Semuanya tadi yang udah berani nanya, yang udah berani jawab, jangan lupa nanti dihubungin ke Instagram Media Sosial, dan jangan lupa follow juga ya, takutnya nanti kita kasih hadiah dia belum follow kan, takutnya kan. Mungkin nanti ada giveaway juga, jadi kita bisa bagi-bagi hadiah lagi. Next giveaway. Jadi tadi syarat nomor 1, follow. Mention 3 teman kamu. Iya, yang belum dapat hadiah kan bisa jadi dapatnya di giveaway gitu kan. Iya, betul. Bisa ya, bisa. Pantengin aja ya. Pantengin aja terus Instagramnya That's Right. And that's right. Kita sudah berada di penghujung acara inti pada acara kali ini yang bertajuk Jadi Entrepreneur Siapa Takut. Terima kasih untuk Hana dan Nadia, luar biasa. Tadi kita diskusinya, pemaparan materinya juga luar biasa, dan mudah-mudahan ada satu inspirasi yang nyampe ke teman-teman semuanya. Makasih juga buat teman-teman tadi yang udah aktif bertanya dan aktif menjawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke host. Silakan Ibnu. Baik, terima kasih Aksara. Alhamdulillah kita telah saksikan bersama-sama sesi inti dari acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Aksara sebagai moderator, terima kasih Hana Nadia sebagai narasumber, sebagai teman kita yang sukses, yang udah mau sharing, berbagi ilmu kepada kita, berbagi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua agar mau menjadi entrepreneur di usia muda dari sekarang ini ya. Terima kasih juga kepada teman-teman seluruh audiens dari
SMA 65 dan juga SMA Al-Kamal yang telah aktif, interaktif, dan juga mau sharing-sharing tentang kisah suksesnya tadi, kisah suksesnya selama ini gitu ya. Tentunya sangat kami harapkan acara ini ketika selesai bukan hanya sekedar selesai gitu aja, namun kami mau acara ini membekas di hati teman-teman pada kehidupan teman-teman berikutnya. Jadi yang kami mau adalah setelah selesai acara ini, kami harapkan terdapat akan ada Hana Nadia berikutnya dari SMA Negeri 65 Jakarta, dari SMA Al-Kamal, yang bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi teman-teman di sekitarnya. Amin ya teman-teman, kita harus berjuang bersama-sama, semangat, dan juga tentunya harus terus sehat, terus berinovasi demi kemajuan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 65 Jakarta, dari SMA Al-Kamal yang telah berkenan hadir mengikuti dan juga membimbing terselenggaranya acara ini. Kiranya sebelum acara ini berakhir, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, acaranya akan saya tutup, tapi teman-teman jangan keluar dulu, kita akan ada sesi foto, sesi dokumentasi. Jadi, teman-teman dipersiapkan on cam, kita foto bareng-bareng di sini. Foto bareng-bareng sama orang sukses jarang-jarang loh. Oke, kita manfaatin di sini. Barangkali nanti Hana Nadia, Aksara gitu setelah lulus jadi orang gitu ya. Jarang-jarang. Kita harus manfaatin itu. Kita foto di sini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tutup. Sebentar, mau foto dulu. Terima kasih juga Ibnu dan Aksara sudah membantu kegiatan kami. Teman-teman doakan Aksara, Ibnu, dan teman-teman kelas 12 lainnya. Dan kelas 12 lainnya semoga dilancarkan ya di akhir tahun ini. Semoga mendapatkan banyak kata-kata keterima lah, amin ya Allah. Terus USBN-nya juga bisa lancar. Mohon doanya teman-teman semua. Oke, tutup dulu kali ya, baru nanti ini. Enggak, foto dulu aja sekarang nih. Dulu aja. Satu slide aja kok yang ini yang on cam ke cover. Ke covernya hanya satu slide kok. Jadi dua slide, bukan dua slide. Untuk slide pertama ya kita ambil foto. Ayo foto bareng teman-teman. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua yang on cam karena hanya tercover 2 slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Itu kayak ada yang kembar juga deh tuh, Husni Mustika. Iya, tadi aku lihat. Tadi aku lihat ada yang kembar. Mana? Di SMA Al-Kamal juga ada yang kembar. Oh iya, pada nih. Jarang-jarang kita ketemu orang kembar yang. Iya. Punya kembaran, Pak. Siapa nih? Kembar 3. Coba saya punya kembaran. Oke, baik. Teman-teman. Kiranya acara kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga acara kita bermanfaat. Tentunya kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi dan mensukseskan acara ini. Semoga setelah Zoom-nya end, teman-teman jadi termotivasi dan terinspirasi untuk mau menjadi entrepreneur. Sekali lagi saya mau ngetes semangatnya dulu yang kayak tadi. Masih ingat ya, kalau saya bilang jadi entrepreneur siapa takut? Ayo, on mic ya teman-teman. Ayo, jadi entrepreneur. Siapa takut? Sekali lagi, jadi entrepreneur. Siapa takut? Terima kasih semuanya. Dari saya cukup. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.